makin panas. Difitnah. Perkataan Gatot dipelintir media. Luhut, Muldoko, sindir lagi Jenderal Gatot. Cerdas, begini kata kami. Wahai Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, wahai Bapak Muldoko, kami tidak akan goyah. Saya kasih tahu, ada 3 hal penting untuk mengukur kemampuan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Kami bertahan hingga 2024 bila 3 hal ini terjaga. Kami yakin kami tetap bertahan kendati banyak petingginya yang ditangkap polisi. Pertama, leadership atau kepemimpinan Gatot yang kuat. Kedua, kemampuan Gatot mengkapitalisasi isu politik lokal menjadi nasional. Ketiga, logistik kami kuat untuk menopang perjuangan kami. Teori gerakan moral itu ada di leadership pemimpin untuk bisa bertahan dan meraih tujuan politik. Dalam hal ini, tentu adalah Jenderal Gatot Nurmantio, bukan anak buah kami, atau bahkan bukan sekjen kami. Wahai Bapak Luhut, wahai Bapak Muldoko, kami yakin akan bisa bertahan sampai 2024, meskipun Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana ditangkap dan ditahan polisi. Tetapi kami akan goyah dan goncang jika Jenderal Gatot Nurmantio sebagai pemimpin yang ditangkap. Sepertinya sekarang mulai banyak yang menyenggol Jenderal Gatot. Berawal dari Jenderal Gatot Nurmantio dikatakan kabur ke luar negeri. Akun Nana Kirana, fb.com, #Nana@Kirana37, mengunggah sebuah gambar dengan narasi sebagai berikut. Ada yang kabur menyusul Bang Toyib. Di gambar yang merupakan unggahan akun Biro Bayurini, terdapat narasi setelah mengetahui ketua kami berinisial C dan 3 pengurus kami ditangkap Polda Sumut karena provokasi demo dan ajakan melakukan penjarahan. Si Gatot Nurmantio ngacengan ternyata sudah kabur ke luar negeri. Sungguh keterlaluan pelakuan orang ini. Akhirnya turnbackhoax.id menjelaskan, berdasarkan hasil penelusuran tim cek fakta Tempo, klaim bahwa Gatot Nurmantio sudah kabur ke luar negeri setelah penangkapan pengurus kami oleh polisi adalah klaim yang salah. Tidak hanya itu, baru-baru ini pernyataan Gatot soal Undang-Undang Ciptaker malah dipelintir. Pernyataan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Gatot Nurmantio, mengenai Undang-Undang Cipta Kerja telah dipelintir oleh media. Pernyataan mantan Panglima TNI yang dipelintir itu disampaikan saat menjadi narasumber sebuah acara yang dipandu pakar hukum tata negara Refli Harun. Untuk pembahasan pemelintiran ini, secara khusus dibahas oleh pakar filsafat yang juga deklarator kami, Rocky Gerung. Horsubeno dan Rocky membahas headline di sejumlah media online mengenai pernyataan Gatot yang mereka anggap telah dipelintir. Sejumlah slide pemberitaan media ditampilkan, mulai dari Seaword hingga airmall.id. Di antaranya, pemberitaan dengan judul "Mendadak Puji Jokowi Soal Omnibus Law. Gatot diduga ingin lepas dari jeratan polisi." Judul lain, Gatot akui tujuan mulia Jokowi buat Undang-Undang Cipta Kerja. Judul lain, Gatot tiba-tiba sebut Undang-Undang Omnibus Law sebenarnya mulia, ada apa? Dan judul lain, Gatot, Undang-Undang Cipta Kerja tujuannya sangat mulia untuk investasi dan perputaran roda ekonomi. Saya lihat judul-judul ini, angle-nya sama. Apakah ini kebetulan saja atau memang terencana? Rocky menjelaskan sebuah analogi cerita yang menggambarkan proses penganggelan itu terjadi. Ceritanya tentang seorang wartawan meminta pandangan kepadanya tentang Presiden Joko Widodo. Lalu Rocky mulai dari kalimat, "Menurut saya, Pak Jokowi itu punya visi mulia untuk mensejahterakan rakyat." Terus Rocky menjeda. Dalam kisah ini,
Usai mengambil jeda, lalu Rocky sebagai pihak yang ditanya melanjutkan mengenai masalah inti yang hendak disampaikan, di mana masalah itu menegasikan apa yang disampaikan dalam kalimat sebelum jeda. Tetapi kebijakannya bertentangan dengan maksud mulianya. Kenapa? Karena dia tidak punya kapasitas untuk mengukur kemuliaan itu pada kebijakan. Sambung Rocky melanjutkan cerita dalam wawancara yang terjeda itu. Hanya saja, media kemudian mengambil kalimat pujian yang disampaikan sebelum jeda sebagai headline dan tidak mengambil poin inti dari yang disampaikan. Kan, begitu kalimat saya. Lalu, headline Ermol, Seward, segala macam. Menurut Rocky Gerung, Presiden Jokowi sangat mulia untuk menghasilkan demokrasi dan kesejahteraan. Stop sampai di situ headline-nya. Urai Rocky membayangkan. Padahal sambung Rocky, yang hendak disampaikan adalah bahwa apa yang diinginkan oleh Jokowi tidak bisa dilakukan karena kapasitasnya yang dimiliki tidak mumpuni. Mestinya, kalau persnya kritis akan bilang, menurut Rocky Gerung, Pak Jokowi tidak punya kapasitas untuk memuliakan rakyatnya, tegasnya. Nah, versi ini yang tidak dimasukkan oleh pers. Jadi headline pers itu hanya memotret kuku kaki dari Gatot, bukan kepalanya. Jadi kita mesti hati-hati. Ada pers yang headline-nya itu adalah kuku kaki, bukan isi kepala. Begitulah kata Rocky Gerung. Sampai di sini, apakah Anda mengerti apa yang dimaksudkan Rocky? Selanjutnya, kita akan membahas Jenderal Muldoko dan juga Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Muldoko sindir kami. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muldoko menyindir kelompok yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja, seperti buruh, mahasiswa, dan aktivis koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, KAMI. Ternyata banyak juga yang disindir oleh bapak satu ini. Muldoko mengatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja merupakan wajah baru Indonesia. Berdasarkan itu semua yang dilakukan pemerintah adalah baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Wahai Bapak, kalau itu baik semua, ngapain kami, buruh mahasiswa, capek-capek pergi ke jalan di masa pandemi ini? Kalau bukan untuk memperjuangkan masa depan kami yang lebih baik di negeri yang kami cintai ini. Menurut Muldoko lagi, Undang-Undang Cipta Kerja akan mengubah wajah masyarakat Indonesia menjadi bahagia. Hal itu tak lepas dari terbukanya peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Wajah baru Indonesia adalah wajah rakyat, wajah bahagia bahwa kita punya harga diri, punya martabat, rakyat yang mempunyai daya saing, punya peluang dan karir, serta punya masa depan, ujar Muldoko dalam keterangannya Sabtu, 17 Oktober. Mau diajak bahagia saja, kok susah amat? Sindir mantan Panglima TNI tersebut. Wahai Bapak Muldoko, mohon maaf ya kalau lancang. Pemerintah sekarang ini sedang mewariskan hutang pada generasi ke depan. Begini Bapak, beban hutang luar negeri Indonesia bahkan jauh lebih besar dari Argentina, Afrika Selatan, dan Thailand. Bila dihitung, setiap satu penduduk di era pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin tercatat menanggung utang sebesar 20,5 juta rupiah. Ngilu nggak tuh dengernya? Ini dari hutang pemerintah 5.594,9 triliun rupiah per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk. Nah, itulah Bapak Muldoko. Selanjutnya, kita akan bahas tentang Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Lord Luhut. Ada yang namanya aturan UU Ciptaker. Oleh karena itu, pengamat, itu taktik Luhut untuk senangkan hati buruh, tapi hasilnya tetap rugikan rakyat. Pakar hukum tata negara Said Salahuddin kembali membantah pemerintah terkait dengan aturan turunan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Lord Luhut Binsar Panjaitan, untuk membenahi masalah dalam Undang-Undang Ciptaker melalui aturan turunan. Penilaian
aturan yang di tengah disusun pemerintah tidak mungkin dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam undang-undang kontroversial itu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan itu hanya untuk menyenangkan hati para buruh. Sebab materi muatan PP, Perpres, dan Permen nantinya akan terlihat pada semangat yang terkandung dalam undang-undang yang dijuluki Sapu Jagat itu. Rencana pembenahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dijanjikan Luhut tersebut, menurut saya, hanya sekedar gula-gula untuk menyenangkan hati pimpinan buruh yang ikut pembahasan, ungkap Said. Ia menyebutkan, regulasi produk sama sekali tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam produk legislasi. Akibatnya, peluang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja melalui PP, Perpres, maupun Permen otomatis tertutup. Jadi, mau transparan apapun dan seakomodatif apapun pemerintah dalam proses penyusunan peraturan produk tersebut, hasilnya kelak akan sama saja. Norma yang diatur dalam PP, Perpres, dan Permen sulit diharapkan dapat memperbaiki kerugian konstitusional masyarakat, terutama elemen buruh, atas berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Jelasnya, ini semakin menarik. Ia mengatakan taktik itu digunakan sebagai alat pemikat agar pimpinan buruh mau terlibat dalam proses penyusunan PP, Perpres, dan Permen. Lalu, para pimpinan buruh itu bukan orang-orang yang bodoh, yang mudah terpedaya oleh iming-iming dan janji gombal semacam itu. Untunglah, mereka paham bahwa apa yang dijanjikan pemerintah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum. Terangnya, sekarang yang penting, mereka sadar interaksinya dalam proses penyusunan produk-produk regulasi itu tidak memberi manfaat apapun bagi buruh. Terakhir, kita membahas Jenderal Gatot Nurmantio. Wahai DPR, wahai Bapak Luhut, wahai Bapak Muldoko, Anda tolonglah persenjatai Doni Monardo. Gatot menyentil soal penanganan COVID-19 di tanah air. Mantan Panglima yang kita banggakan ini meminta pemerintah dan DPR lebih serius menangani pandemi. Karena masyarakat bingung dengan kebijakan pemerintah menangani pandemi. Pemerintah justru menarik wisatawan ke Indonesia. Padahal pandemi COVID-19 pada masa awal ini menurutnya sangat menentukan. Selain itu, pemerintah tidak membekali Satgas COVID-19 yang dipimpin oleh Doni Monardo persenjataan yang kuat, seperti kewenangan untuk menghentikan transportasi, bidang keimigrasian, dan sebagainya. Kemudian lagi, Presiden Jokowi malah sempat menekankan mengedepankan kesehatan dibandingkan ekonomi. Tapi, ketika DKI Jakarta memutuskan kembali memberlakukan PSBB, hal tersebut justru diprotes oleh sejumlah menteri. Oleh karena itu, dengan kebingungan inilah, kami sarankan kepada pemerintah, Presiden, DPR, bila perlu Pak Luhut dan Pak Muldoko, untuk lebih serius lagi. Ya, kalau itu ditanggapi oposisi, silahkan saja. Tapi maksud kami, untuk lebih baik. Bagaimana menurut pendapat Anda?